mencari pelapis Yildiz musim ini, menurut gue tuh kayak idealnya di tim tuh ada beberapa lapis gitu loh. Let's say gue bilangnya ada 4 lapis deh. Yang pertama itu main-mainnya Jesus Yildiz kan. Nah yang kedua ada pelapis yang sudah berpengalaman. Ini kita belum ada nih. Bayangkan kalau Bernardo Silva yang ada di situ, yang skill setnya, pengalamannya jauh lebih matang, Juve pasti bakal gokil banget sih kalau gue ngelihat Bernardo Silva yang ada di situ ya. Halo teman-teman, Suara Juventini bersama gue Jeki. Kita lagi ada di Winter Mercato. Mau nggak mau kita harus bahas pemain-pemain yang akan Juventus dan pemain yang akan cabut dari Juventus. Oke? Dan gue nggak sendirian, bersama di belakang gue ada siapa? Selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi dengan gue Ali. Oke, Ali, lu lihat jersinya. Buset. Sesuai mood. Ini baru valid pencinta Del Piero nih. Kalau lo nggak ngerti kayaknya lo nggak follow Juventus lo kayaknya. Jersey apaan? Oke, bersama gue lagi ada siapa? Gue Poundra Juventini dari Tanzania. Anjay, kenapa Tanzania? Piala Afrika. Oke, dengan membership kita dengan siapa? Saya Hae Juventini dari Italia Baratnya. Anjay. Itali di mana-mana. Dia di Pulau Sardinia ya, Italia Barat ya. Cagliari itu. Cagliari di mana nyebutnya utara sama selatan. Dia doang yang barat. Italia Barat, Sardinia. Nah, Italia Tenggara. Boleh. Oke, karena kita ada di Winter Mercato, gue kemungkinan akan bahas 3 nama. Ya, pertama ada Bernardo Silva, kedua Mingueza, yang ketiga adalah Daniel Maldini. Ya, 3 nama itu yang pengen kita diskusikan. Jadi teman-teman tonton terus sampai habis. Sayang kalau tidak nonton kita sampai habis karena kita bakal banyak hal yang bakal kita omongin. Dan terus sebelum kita bakal ngomongin banyak hal, jangan lupa juga teman-teman join membership kita, join tongkrongan kita, gabung di grup kita, ngobrolinnya 36 jam sehari. Ngobrolin Juventus nggak kelar-kelar, mau libur mau apa juga luar biasa deh pokoknya deh. Plus juga lu bisa bercekrama dengan kita, ya kan, bisa ikutan podcast seperti ini. Terus juga untuk langsungan ke eksisan Suara Juventini di akhir zaman ini. Jadi itu ada QR, lu scan ya, lu sumbang lah ya dari dana-dana ya apa. Pokoknya lu bantu kita lah, oke? Biar gue bisa beli jersey lagi. Yo. Waduh. Gue beli peci lagi dong. Beli peci lagi. Oke, untuk yang pertama yang seperti tadi gue bilang, kita ngomongin Bernardo Silva nih. Bernardo Silva ini menjadi hot prospect untuk klub-klub Eropa untuk didatangkan. Ya lo tau lah profil Bernardo Silva, sudah dapat UCL, banyak pengalaman Liga Inggris, bermain sangat rigid sekali bersama Pep Guardiola, skillnya juga di atas rata-rata. Dan gua rasa bukan hanya Juventus yang ingin mendatangkan dia, banyak sekali klub-klub Eropa yang mendatangkan dia dan sudah dikonfirmasi sama Di Marzio kalau dia bakal free transfer. Jadi kemungkinan dia tidak lagi belanja di City, ya iyalah, dia udah berapa musim? 7 musim kali ya? Udah. Iya, 6 musim kalau nggak salah. Iya, ya udah cukup lah. Maksudnya dia juga sadar siklusnya harus digantikan karena kan udah ada CRQ juga kan di City. Dia juga udah harus tahu siklusnya akan berganti. Nah, Juve sendiri sebenarnya mantau nih. Nah, mantau. Wah, cakep juga nih pemain. Ya, usianya 31 tahun dan dia juga membuka diri, nggak hanya mau di Liga Inggris saja, dia membuka diri juga untuk bisa ke Serie A atau ke liga lain. Nah, gimana pertanyaannya adalah peluang Mercatonya nih, karena ya oke, ini free transfer memang, ya Juve tidak perlu keluar mahar, tapi yang harus dipikirkan adalah sign fee-nya atau mungkin gajinya yang mungkin teman-teman juga udah tahu kali ya, sudah mengulik-ngulik seperti apa gajinya dia. Peluangnya seperti apa? Terus yang kedua, apakah ini pemain yang bisa memberikan efek instan? Ya, bahwa kita dapat pelatih yang bisa ngasih efek instan. Pemain juga bisa memberikan efek instan, yaitu dia datang udah langsung memberikan pengaruh, ataukah seorang Bernardo Silva seorang yang punya leadership yang bisa long term nih bersama Juventus, yang bisa memimpin tim ini, bisa mengkader Miretti, mengkader pemain-pemain Juventus lainnya. Nah, bagaimana lu melihatnya? Mungkin gua kali dulu, peluang Mercatonya seperti apa, terus apakah dia bisa memberikan efek instan dan apakah dia pemain yang punya leadership yang bisa memberikan long term buat Juventus? Gimana, Ali? Kalau dari gua, historically speaking, transfer kayak Bernardo Silva ini nih make sense.
Karena satu gratisan meskipun pakai embel-embel ya, dan juga memang lagi sesuai banget sama kebutuhan Juve. Kalau kita lihat itu kan memang selama ini salah satu kebutuhan Juve yang paling mencolok itu adalah menciptakan pusat-pusat kreativitas kalau gue bilang kan, selain Yildiz atau Chico. Karena memang gelandang tengah kita difokuskan buat jaga stabilitas kan. Nah, makanya rumor-rumor Mercato Juve itu sejauh ini kalau nggak Regista, creative midfield atau winger sekalian gitu kan. Nah, Silva nih masuk buat gue di bagian yang creative midfield tadi. Mungkin karena dia baru free transfernya bulan summer kan. Menurut gue sih Juve masih harus bisa nahan itu. Karena nggak mungkin akan gelontorkan duit pada winter mercato ini. Tapi at least dari aturan Bosman kan udah bisa bikin Perjanjian. Personal agreement kayak si Trent kan musim lalu kan, personal agreement udah bisa dapat. Nah itu sih yang menurut gua harus dicapai Juve dulu. Kalau memang serius mau datengin Bernardo Silva ya. Terus kalau dari traits individual dia sendiri, menurut gua pemain kayak Silva nih kan buat gue sih bisa banget kepake, nggak cuma sebentar, let's say 4-5 tahun lah menurut gua kalau memang jadi ke Juve. Karena pertama gue sukanya dia tuh pasti menghadirkan, memang bukan melulu bukan pemain yang punya leadership bagus, tapi at least pengalaman dia dan mental dia bisa dia tularkan ke adik-adik Juve yang sekarang nih kan. Memang kita sama-sama tahu problem Juve sekarang tuh nggak ada abang-abangannya gitu loh. Not merely leader, tapi memang orang yang bisa menyuntikan mental juara di antara para pemain gitu. Terus satu lagi, Silva ini yang gue suka sejak dia pindah ke City itu injury recordnya bagus banget. Dia 6 musim di City itu kalau nggak salah cuman miss games tuh nggak nyampe 20 apa. Itu berguna selama banget. 6 musim ya? Selama 6 musim. Dan dia main di Liga Inggris yang high intensity, yang kita sama-sama tahu intensitasnya jauh lebih tinggi dari Liga Italia, dan juga dia udah terbiasa main di multiple competition kan. Nah, buat gue pengen banget Juve merealisasikan transfernya Bernardo Silva tuh karena dua alasannya sih, mental dan juga injury records selain individu ya, injury records dia bagus banget. Oke, jadi secara teknis sangat berguna atau sangat membantu Juventus sekali nanti di musim depan ya. Dan lu bahkan bisa memprediksikan dia lebih baik panjang di Juventus ya. Yang at least nggak cuma 1-2 tahun kayak Di Maria gitu. Oke. Ya Di Maria tuh salah momen sebenarnya. Iya, salah momen. Gila pemain dunia, gila bro. Salah banget masuknya di era Allegri. Salah banget asli. Harusnya dia dimasuk ke era Spalletti mungkin, tapi umurnya udah tua juga. Maksud gue tuh itu salah satu momen yang sangat salah sekali Maria gabung di Juve Chaos. Salah banget sih. Oke, Indra, ya tadi kan gue kasih tahu situasi Bernardo Silva ya. Memang tidak selalu Silva belum tentu juga milih Juve. Kita juga jangan GR juga. Tapi peluang mercatonya seperti apa? Apa yang membuat nanti Silva akan memilih Juve, dan secara teknis dia bisa memberikan efek instan nggak? Atau lu lebih menginginkan dia long term? Ya silakan. Kita juga nggak tahu pesaingnya Juventus itu siapa ya sampai saat ini kan. Karena yang menyatakan ketertarikan cukup tinggi itu memang Juventus salah satunya. Ya tentu Bernardo Silva harusnya berpikir kan. Dia di usia senja nih udah 31 tahun, liga mana lagi ya yang baik selain Qatar dan Arab itu kan. Kalau lo melihat ada tawaran di Italia dan klub sebesar Juventus, harusnya kan why not gitu. Itu yang harusnya menjadi salah satu keunggulan. Kalau untuk pindah ke Liga Inggris, gue nggak yakin dia akan main di Liga Inggris lagi. Liga Spanyol juga gue nggak yakin. Pilihannya antara ya Liga aki-aki seperti Liga Italia, atau dia pindah ke Spanyol kali. Spanyol mungkin, tapi gue nggak yakin juga ada di Real Madrid atau Barcelona. Salah satunya Barca. Barcelona bisa sih. Barcelona masih bisa sih. Barcelona masih bisa. Terus paling ya dia main di Timur Tengah kan. Salah satu pilihannya itu ya. Nah kalau cuman memang kekurangannya tentu gajinya bro ya. Gajinya ini kan besar ya. Salah satu yang terbesar di City. 5 terbesar di City itu salah satunya Bernardo Silva, sampai 15 juta pound sterling kan. Mungkin kalau euro masih agak sedikit di bawah itu, tapi tetap aja itu jauh di atas budget gajinya, alokasi gajinya Juventus. Karena
seperti yang kita tahu sekarang Juve lagi mengetatkan ikat pinggang dan Pakai duitnya masalah beban Vlahovic. gaji. Oh iya bisa juga ya. Pakai duitnya Vlahovic kan Vlahovic. 9-10 juta ya, 10 juta. Kotornya 22 juta. Ya, tapi kan 12 bersihnya juta. sekitar 12 juta. Jadi Atau kalau pakai itu talangan. cabut tapi tetap aja gue Pakai talangan Ferrari lagi bisa nggak kayak Ronaldo? Vlahovic. tapi gue nggak yakin sih akan dibayar sebesar Vlahovic lagi Nego gitu. pasti. Nggak, pasti dinego di press bisa sampai 8 juta kalau ya semua tergantung dari Bernardo Silva. Lo mau nggak digaji separohnya dari apa yang dia terima di City tapi lo main di Juventus nih, lo masih tetap bisa eksis main di Liga Champions, insya Allah lo masih bermain di level tertinggi. Ya itu pilihannya di Bernardo. Nah kalau dari segi kebutuhan gue setuju banget tadi apa yang udah disampaikan Ali. Ya Juve butuh sosok bukan cuma leadership tapi memang kematangan ya, pemain level juara yang kita butuhkan. Kita dulu udah mendapatkan beberapa pemain free yang memang juara Piala Dunia, Sami Khedira, Patrice Evra bukan juara Piala Dunia tapi dia juara Liga Champions UCL, Khedira, terus siapa lagi? Tevez Mandzukic kan. udah senior Mandzukic juara Liga Champions juga. Mandzukic beli sih, bukan free transfer. Carlos Tevez kan free Tevez. transfer juga gitu. Jadi ini Pirlo termasuk juara Piala Dunia, juara Liga Champions. Nah, Bernardo Silva ini kan udah 2 kali ya juara UCL kan, dan udah bolak-balik juara Liga Primer gitu. Jadi buat gue ini jadi salah satu pemain yang memang itu dibutuhkan. Juve saat ini tidak punya pemain yang punya gelar trofi bergengsi loh. Siapa pemain Juve sekarang yang punya gelar Liga Champions? Gak ada. Paling Liga Europa, Cup Miners. Terus juga Euro paling Locatelli kan. Locatelli Euro. Sisanya ya belum pernah ada yang punya trofi Liga Champions gitu. Jadi ya ini salah satu masuk input yang sangat bagus sekali kalau sampai Bernardo Silva masuk. Dan kalau dari segi teknis tergantung nanti Spalletti mau pasangnya di mana. Kalau gua ngelihat Bernardo Nanti aja Silva ini itu sangat pertanyaan selanjutnya kalau tentang Oke. posisinya. Ada lagi? udah cukup. Oke. Kalau kayak gimana? Sebenarnya udah dibahas ya sama dua senior ini. Ya Bernardo Silva secara permainan emang dibutuhkan ya. Kita butuh deputinya Yildiz dan juga mungkin mentor buat Chico yang sama-sama satu kampung ya di mudiknya bisa bareng itu kayaknya tuh. Tapi struggle lah pemain Portugal di Juventus. Nah, CR enggak sih kalau CR? Oh iya, CR. CR ya, benar-benar sukses CR dia, tuh. CR. Sukses. Ya ternyata kan CR juga datangnya pas udah umurnya nggak muda lagi kan. masih 33-an, sedikit. 33. Ya ini Bernardo Silva 31, mungkin pas datang 32 kalau jadi ya masih bisa lah buat seperti Mas Ali itu 3 atau 4 tahun masih bisa, mungkin tahun kelimanya jadi super sub masih bisa itu kalau misalnya dia masih pengen main ya, siapa tahu mau pensiun setelah Scudetto 5 kali berturut-turut gitu bosen kan misalnya kan gitu kan. Kemudian ya mungkin masalahnya di gajinya sih ya, karena ya sebagai orang yang sudah juara Liga Champion ya mungkin nggak semurah itu, tapi bisa aja lah dinego mungkin kan, kayak di Modric di Milan kalau nggak salah 6-7 juta ya kalau nggak salah. Ya Ya mungkin meskipun kalau umurnya juga udah 37 ya. oh ya kalau Modric udah terlalu tua. Terlalu tua. Ya sekitar maksimal 9 gitu ya, kalau bisa ya 7-8 kayaknya masih bisa sanggup di Juve kalau segitu. Oke. Jadi satu sisi lu gaji juga menjadi ukurannya. Tapi kalau gue pribadi menjadi ukuran adalah bagaimana Juventus di akhir musim. Kalau Juventus ngap-ngap di akhir musim, nggak kelihatan seksi juga di mata Bernardo Silva. Tapi kalau Juventusnya akhir musim adalah contender Scudetto misal, bahkan Scudetto, gue rasa menjadi seksi juga Juventus di mata Bernardo Silva kan. Jadi apalagi kalau misalkan dia di luar nggak jadi 4 besar misalkan, amit-amit ya. Jadi nggak seksi lagi kan Juventus kan. Nggak bisa bayar gaji gue nih. Nggak jadi seksi lagi. Jadi emang kayak Copa 4 besar dulu lah. iya, akhir-akhir musim itu memang penting sekali posisi Juventus itu bisa memikat Bernardo Silva, karena Silvanya sendiri kan yang nawar bukan Juve doang gitu, dan dia juga nggak Juventini amat kali. Oke, sekarang kalau misalkan kita bicara Spalletti nggak tahu nih mau pakai formasi apa di musim depan, posisinya lebih baik dia ada di mana tuh? Playmaker, Mezzala, atau penyerang sayap? Dia kan juga kadang menyerang sayap. Emang Bernardo Silva ini memang sangat versatile juga di area-area serang ya. Kalau dari Pondra dengan mengacu sama formasi yang hari ini sering dilakukan Spalletti ya 3-4-2-1 atau 3-4 ya 3-4-2-1. Lebih baik Bernardo Silva kalau seandainya Spalletti musim depan masih begitu tuh formasinya, dia ada di posisi siapa tuh? Di posisi mana tuh? Mezzala kayak
kalau Mezzala berarti rubah formasi ya. Atau di mana? Menurut lu gimana? Rubah formasi untuk mengakomodasi Silva atau tetap dengan seperti itu atau gimana menurut lu? Tetap dengan seperti ini aja. Kalau Tapi dia di misalnya mana? Spalletti Penyerang sayap ya. Enggak, kalau Spalletti main di 3-4-2-1 berarti dia ada di dua pemain, dua pemain di belakang striker kan bersama Yildiz. Dan itu kan yang posisinya kemarin Chico itu kan. Chico juga nggak maksimal dia karena aslinya pemain winger. Jadi setiap bola dapat di Chico dia pasti akan bawa ke pinggir. Nah, makanya kemarin 2 pertandingan itu diisi oleh Miretti di situ. Memang itu posisi naturalnya Miretti, maka efektif bermain cukup efektif. Bayangkan kalau Bernardo Silva yang ada di situ. Yang skill setnya, pengalamannya jauh lebih matang, Juve pasti bakal gokil banget sih kalau gua ngelihat Bernardo Silva yang ada di situ ya. Kalau seandainya memakai formasi andalannya Spalletti 4-3-3, nah dia mungkin akan sebagai Mezzala, 3 gelandang tuh, Locatelli, Thuram. Nah, kan kita belum nemu juga kan satu gelandangnya lagi nih siapa. Nah, mungkin ini akan cocok ditaruh Bernardo Silva, nomor 8-nya ada di Silva di situ nih. Nah, ini dan ya karena Silva ini sangat versatile, jadi menurut gua jangan berpikir Silva, jangan kita menyesuaikan Silva sih kalau menurut gue. Justru Bernardo Silva yang harus menyesuaikan formasi apa yang diminta oleh pelatih. Dan gue yakin lah pemain kayak Bernardo Silva nih bukan pemain kacangan yang gue sulit beradaptasi gitu kan, udah bukan begitu lagi. Lo udah cepat mencernanya gitu. Gue pengen lo begini udah langsung bisa jalan. Bahkan kalau belakangan di City pun juga dia main lebar kan, 4-3-3, main di winger juga tetap bisa tuh main di winger. Jadi buat gue kita benar-benar butuh Silva baik dari segi mental dan juga aspek teknis juga. Tapi kalau lo pribadi pengennya Silva ada di mana? 3-4-2-1 kalau pakai 3-4-2-1 di posisinya dua belakang. Ya, 2 di belakang striker. Oke, kalau dari Ali gimana? Dia lebih baik di posisi apa? Karena memang Silva ini nggak pernah terpattern satu posisi. Betul, dia memang terkenal kan versatil banget di posisinya. Iya, tapi di lini serang. Iya. Nah, gimana Kalau menurut lo? menurut gue Silva bisa dimainkan di posisi manapun yang membuat Kopenhagen nggak usah maju-maju lagi. Ya dia udah lu back aja udah center back, jangan maju-maju ya. Ya, serious note aside, kalau menurut gue benar kata Pondra tadi, kita harus bisa memanfaatkan versatility-nya si Silva ini. Karena yang gue lihat Spalletti ini mau ngebawa Juve ke depan tuh kayak tim apa ya, quote unquote chaos gitu loh. Di depan tuh bisa in a minute berubah posisi kayak kemarin itu pas lawan Cremonese. Granted lah lawannya Cremonese, tapi gue ngeliat ada ketika Edon masuk terus tiba-tiba McKennie jadi posisi second striker ke depan, jadi rotasinya tuh bisa fluid. Nah, dengan masuknya Silva kalau jadi, gue berharap fluidity-nya ini makin parah. Tapi kalau ditanya posisi idealnya Silva di mana? Menurut gue bener di double AM, di mana dia kan bagus close controlnya tuh, keeping bolanya, ya, di mana dia bisa maksimal di situ untuk menciptakan peluang. Oke, jadi menurut lo Spalletti kalau seandainya nggak berubah nih formasinya musim depan, dia masih di posisi 2 di depan itu ya? 2 di depan itu. Itu ideal menurut lo ya? Kalau gue pribadi setelah melihat Yildiz seperti ini, gue masih berharap malah 4-3-3. Ya, nggak masalah sih. Di 4-3-3 Oke tapi juga. double pivot. Ya. Di depan double pivotnya Thuram Locatelli. Ya, depan double pivot Miretti, kanannya si Bernardo. Silva, Jadi 4-2-3-1 gitu. 3-1. kirinya Yildiz, depannya ya si Haaland mungkin. Wah, itu gue merasa kayaknya fantasinya luar biasa ya. Ada Yildiz, ada Miretti, sama ada Silva. Waduh, fantasi gue luar biasa sih kelihatannya ya gitu. Kalau lu pribadi lebih baik di mana Bernardo Silva? Karena ini kan musim depan kita belum kebayang juga Spalletti mau formasi apa. Ya, tergantung formasinya ya. Kalau 3-4-2-1 ya sama seperti mereka di 2 depan. Soalnya kan kalau di belakang kayaknya agak mubazir ya kalau jadi pivot. Soalnya kan dia atributnya bukan buat bertahan. Nah, atributnya attack. Jadi ya kalaupun di belakang ya dia berarti di depannya kalau 3 gelandang berarti kan di yang bagian nyerangnya lah. Bertanya ada Thuram Locatelli bisa backup. Jadi kalau 4-2-3-1 ya bisa di posisinya Miretti atau di posisinya winger. Soalnya dia kan di awal karirnya winger kalau nggak salah, terus sama Pep diubah jadi lebih versatile. Dan ini kalau bisa Chico mengikuti jejaknya Bernardo Silva ya, dari winger bisa main juga di tengah. Jadi kalau Chico udah bisa beberapa posisi jadi lebih enak juga kan rotasinya. Jadi tergantung lawan siapa, jadi ada pemain yang bisa difungsikan seperti itulah. Mungkin kalau
ibaratnya kayak McKennie tapi versi upgrade gitu kali ya. McKennie dengan teknik ya. Iya, McKennie dengan teknik. Iya. Jadi keuntungannya dengan hadirnya Silva menurut Kay bisa jadi abang-abangannya si Chico. Ya memang Chico memang kalau mau benchmarknya ke Bernardo Silva sih cakep banget ya. Cakep banget sih. Soalnya dia kan kayak nggak ada saingan kan, maksudnya saingannya Edon pun jarang main, jadi dia merasa, ya bukan merasa ya, dia saat Dia ini ngerasa jadi starter. dia ngerasa Inti. starter dan ya emang saat ini faktanya dia emang inti kan, cuma Iya. setelah ada Miretti jadi mungkin ada pergeseran lah, jadinya mungkin dia jadi cadangannya Miretti atau entahlah ntar mungkin di rework jadi 4-3-3, mungkin dia jadi winger gitu kan. Oke. Dia ada saingannya lah. Oke, terima kasih Kelly. Jadi kita sudahi saja Bernardo Silva ya, kita lanjut ke nama selanjutnya karena ini juga kalaupun jadikan di summer ya, tapi kita bisa memprediksikan aja dari awal. Oke, nama selanjutnya adalah kemungkinan ini ada nama-nama yang bisa saja direkrut di Januari ini adalah namanya adalah Oscar Mingueza. Mingueza ini dari Celta Vigo dan ada kepemilikan 50% dari Barcelona juga. Ini kelihatannya serius karena Ottolini survei langsung ya, langsung mengamati langsung pertandingan Celta Vigo dan kemungkinan mau diajak ke Januari ini. Secara singkat datanya saja dia memberikan dampak dalam hal progresi. Berarti kalau progresi bermain bola secara cepat, terus juga dia bisa membantu build up, dan gue juga nggak paham apakah nanti akan langsung menjadi backup dari hari ini kan Weston McKennie di kanan ataukah langsung inti, gue juga nggak ngerti. Tapi bagaimana peluang untuk dihadirkan fullback seperti ini dari apa yang lo mungkin riset, dari apa yang lo kulik, dan memungkinkan nggak peluangnya untuk Januari ini sebagai winter mercato kita untuk pecah telurnya nih. Winter mercato kan belum jelas nih siapa nih mau didatangkan. Apakah ini peluangnya ada di Mingueza kalau menurut Pondra gimana? Oke, Pondra, ya silakan tadi bagaimana peluang mercato Mingueza? Apakah ini menjadi pecah telur winter mercato kita ataukah sebenarnya ini masih ya progres dalam winter mercato lah? Dan menurut lo profilnya gimana juga dari apa yang lo tahu? Ya kalau dari segi peluang sih kayaknya masih jauh ya. Meskipun Ottolini ya katanya udah sempat datang ke sana, tapi ini kan masih scouting, jadi belum ya namanya masih scouting kan dia masih belum kelihatan serius gitu, dan sudah pasti juga belum ada tawaran resmi, belum ada berita tentang itu. Dan Celta Vigo-nya sendiri juga enggan menjual sekarang di Januari karena mereka harus ngasih 50% ke Barcelona dari hasil penjualan. Jadi mereka kemungkinan akan ditahan tuh. Dan saingannya salah satu yang sempat muncul itu dari Aston Villa. Jadi kalau misalnya saingan Aston Villa sih harusnya mudah-mudahan sih Mingueza milihnya Juventus ya, harusnya ya gitu. Nah kalau dari profilnya sendiri nih hal yang wajar menurut gue buat Juventus untuk mencari fullback seperti Cambiaso di sisi kanan. Kita di kiri sudah, menurut gue itu udah pakem. Cambiaso ada di kiri, pemain yang playmaker di belakang, bisa build up serangan. Nah kita butuh satu yang di kanan nih. Nah Mingueza ini salah satu profil yang menurut gue cocok juga. Dia bisa nyerang, ambil free kick juga, terus juga dia kuat juga bertahannya. Dan kita tahu di sisi kanan ini memang sekarang belum ada figur yang pas gitu untuk di Juventus sekarang, dan sekarang memang diisi oleh McKennie. McKennie bermain cukup bagus di musim ini, tapi kita tahu McKennie kontraknya akan habis dan katanya juga McKennie nggak mau perpanjang di Juventus, entah Juve-nya nggak nawarin atau McKennie yang emang nggak mau. Jadi ini mungkin ini bisa jadi antisipasi kalau McKennie cabut di musim depan. Dan kita tahu cadangannya ada João Mario sampai di pertengahan musim ini profilnya tidak dipakai oleh kedua pelatih kita dari Tudor sampai Spalletti gitu. Jadi kelihatannya nggak anak hilang. Iya, jadi sebenarnya pemain ini nggak jelek gitu. Sebenarnya bagus juga di awal musim ya. Sempat nyetak 1 assist, terus tiap dia masuk juga sempat beberapa kali kasih impact. Cuman gua nggak tahu sepertinya profil ini nggak tepat gitu. Tidak tepat guna sama dua pelatih kita dari Tudor maupun Spalletti. Jadi dua pelatih kita tidak melihat kayak João Mario ini masih tanggung gitu ya, kayak kurang pas untuk dimasukkan ke dalam build up rencana permainannya si pelatih. Ya makanya Juve masih mencari fullback lain. Oke. Ya jadi peluangnya belum mengkerucut lah ya. Ya. Belum mengkerucut, masih progres aja lah. Kalau Ali gimana melihat peluangnya, apakah ini menjadi rekrutan pertama kita di winter mercato, dan kedua profilnya seperti apa yang lo tahu? Rekrutan sih kayaknya belum ya, karena balik lagi tadi kan masih survei, dan juga kalau kita perhatiin berita-berita yang kedengeran kan selain Mingueza ini sempat ada rumor Palestra.
Ya kepala dari Atlanta, meskipun itu udah dipatok berapa 40 juta ya, Mahal kalau nggak salah. juga sih. Nah, Emang kampret emang nah, Atalanta. emang yang jual ke Juve kalau dari tim-tim Liga Italia sih menyakiti semua tujuannya. Ya tapi memang ini bakal dipantau secara dekat sih pasti, karena kan memang profilnya Mingueza sendiri memang cocok di skema sepak bola proaktifnya Spalletti kan. Jadi kan memang kalau kita lihat kayak tadi Cambiaso di kanan, kita pengen ada pemain yang dengan profil yang at least mirip-mirip bisa menghadirkan peluang konstan dari sisi kanan, either itu lewat build up atau either itu lewat crossing atau penetrasi. Dan memang sebenarnya pola yang dibangun Spalletti itu kan sekarang menuntut back sayap itu dominan menyerang, aktif menyerang. Sementara untuk bertahan yang penting difilter dulu oleh lini tengah, back sayapnya jangan telah turun. Jadi memang kalau gue ngeliatnya nggak kayak Conte dulu yang mengandalkan Lichtsteiner yang memang traits defensifnya lebih menonjol gitu kan. Ini kan beda. Memang kita lagi mencari back yang profilnya lebih dominan menyerangnya. Terus untuk visibility-nya si Mingueza sendiri, karena ada berapa 50% tadi ke Barcelona Iya, ya. Memang gue rasa kalaupun ini lolos tahap scouting ya, pasti akan dikejarnya buat summer lagi. Balik lagi tadi kita bisa mengejar ke personal agreement dulu 6 bulan sebelumnya kan, which is itu bisa terjadi di winter mercato ini. Jadi memang ini tuh menurut gue sih scouting buat nanti summer mercato. Summer, ya. Oke, jadi ini belum pasti jadi rekrutan pertama ya? Ya menurut gue sih belum. Oke, kalau DK, apakah ini rekrutan pertama kita di winter mercato ataukah masih jauh juga seperti teman-teman yang lain? Ya masih jauh. Ya soalnya kan seperti yang udah dibilang masih dalam scouting, terus juga mungkin banyak orang yang nggak tahu juga namanya ini siapa. Ya kalau orang pada tahu mahal. Terus juga ya kalau bisa gratis kenapa harus sekarang gitu kan, ibaratnya kan. Cuma kalau ternyata tiba-tiba ya amit-amit gitu kan, tiba-tiba ada kejadian yang membutuhkan Juve. Tahu ada yang cedera Ya, atau tahu-tahu apa. ada cedera parah atau apa gitu kan, ya amit-amit ya. Ya mau nggak mau berarti kan harus beli. Kayak misalnya dulu kan Danilo yang diputus kontrak, jadi terpaksa beli Kelly kan gara-gara itu. Itu Giuntoli disaster class ya. Ya, semoga sih nggak terjadi ya. Kalau buat summer mungkin masih oke lah. Sambil kita pantau juga kalau di Celta Vigo juga dia bukan yang inti banget kan ya. Jadi masih sering rotasi juga kan sama pemain lain. Jadi kalau emang cocok dengan Spalletti dan Spallettinya emang mau ya dikejar aja di akhir musim. Soalnya kalau misalnya kata scoutingnya ini cocok nih tapi Spallettinya nggak mau, ntar kayak Joao Mario nggak dipakai gitu kan. Iya. Jadi intinya harus ada kekompakan juga ya antara Spalletti sama Ottolininya ya. Oke, yang terakhir menarik nih ya, Mingueza kita belum tahu apakah akan menjadi rekrutan pertama atau kita. Nih yang menarik nih adalah mengenai ya kita tahu semua, kita udah bikin kontennya bahwa Juventus memang sedang mengincar Chiesa untuk comeback. Prosesnya lagi berjalan, Chiesa-nya sendiri juga udah merespon bahwa dia oke-oke aja. Cuman kan tinggal balik lagi ke Juventus dan Liverpoolnya maunya beli, Juventus cuma mau minjem. Ini masih belum nemu nih. Nah, proses belum nemu ini kayaknya makan waktu bisa-bisa sampai deadline dari winter mercato. Seandainya ini pun tidak terjadi, Chiesa tidak kembali, ada nama yang memang menjadi muncul nih, yaitu Daniel Maldini. Karena Daniel Maldini juga di Atalanta juga sulit dapat tempat dan dia ngerasa Juventus adalah tempat yang bagus untuk dia berkembang. Nah, menurut kalian gimana nih tentang Daniel Maldini yang menjadi cadangan kalau Chiesa ternyata nggak jadi? Terus kedua, kalau misalkan lu nggak ngerasa Daniel Maldini kurang, gue punya nama lain yang jadi pelapis Yildiz, siapakah namanya? Oke, dari dua nama itu dari pertanyaan gue itu menurut lo gimana, Li? Tentang ya backup dari Chiesa ini, backup dari Yildiz ini yang Chiesa juga belum tahu juga nih kabarnya gimana. Ya merespon aja sih Chiesa-nya, cuman kan permasalahan di Liverpoolnya kan, sama di Juventusnya. Nah, menurut lo gimana dengan adanya nama Maldini ini? Apakah cocok kalau misalkan ada nama lain ini siapa? Kalau gue gini, untuk mencari pelapis Yildiz at least musim ini, menurut gue tuh kayak idealnya di tim tuh ada beberapa lapis gitu loh. Let's say gue bilangnya ada 4 lapis deh. Yang pertama itu main man-nya Jesus Yildiz kan. Nah yang kedua ada pelapis yang sudah berpengalaman. Ini kita belum ada nih, ya kan. Yang ketiga ada pelapis tapi
versatil, nggak apa-apa deh agak-agak pemain muda. Nah Maldini tuh menurut gue masuknya di sini. Kalau gue lihat traits main dia tuh at least musim lalu deh, musim ini dia jarang main. Musim lalu di Atalanta tuh dia masih bisa, Monza dan Atalanta ya kalau nggak salah. Itu total masih bisa nyetak 6 gol. Dan traits bermainnya tuh sebagai pemain depan tuh masih general gitu loh. Jadi belum ada spesifik yang dia dribblers atau dia ngasih kipas gitu, belum, masih general aja. Belum itu masih atribut khusus. Ya, belum ada atribut khusus. Jadi memang masih bisa dibentuk. Nah, menurut gua si Maldini tuh bisa masuknya di sini gitu loh. Jadi nah, satu lagi sebenarnya ada yang trade terakhir itu Prodigy. Lo masukin pemain dari tim junior atau apa. Nah, balik lagi ke case-nya Maldini. Kalau memang Maldini nggak jadi direkrut, menurut gue Juve bisa ngejar di Prodigy ini. Kita punya siapa? Destiny siapa? Eli Mogale. Nah, menurut gue daripada sibuk-sibuk nyari pemain, toh cuman sampai akhir musim ini orbitin aja dia. At least sering-sering dulu deh masukin dia ke pelatih ke first team untuk latihan bareng. Dari situ kan bisa kita assess tuh apakah dia layak untuk at least match ready. Mungkin belum sebagai starter tapi sebagai pemain pengganti di 10-15 menit terakhir. Gue lebih cenderung ke Destiny sebenarnya daripada kita capek-capek nyari pemain lagi. Oke, tapi bukannya ini menjadi karena kan pemikiran gue kenapa harus Chiesa, karena kita menghadapi tandingan yang rawan-rawannya sampai akhir game. Iya. Liga Champion, terus juga nanti di Februari gila jadwalnya. Kenapa dipilih Chiesa? Jadi kalau pakai prinsip dream apa sih? Kalau ke Destiny kayak ke wild card. Nah, dreamnya ini memang Chiesa. Realistiknya mungkin Maldini. Wild cardnya Destiny gitu aja. Gue sih kurang setuju ya kalau next gen kayaknya rawan nih ke depan 6 bulan tuh rawan. Mendingan ganti jauh. McKennie lagi. Rawan banget gila jadwal ke depan. Ini kan penentuan lu bisa 4 besar, bisa apa kan gitu. Udah ada yang bikin meme tau nggak? McKennie tuh kayak Ronaldo botak dikasih ribu aja. Itu lucu banget. Oke, kalau dari Pondra gimana melihat peluangnya Daniel Maldini kalau seandainya Chiesa nggak nembus nih? Atau kan lu ada nama lain? Kalau tadi ditanya kemungkinan siapa yang bakal terrealisasi ya di winter mercato, menurut gue malah kayaknya Chiesa nih yang masuk lagi nih. Karena Kenapa? lebih konkret gitu, tawarannya udah konkret. Juve udah mengajukan tawaran meskipun masih loan ya di situ. Dan kondisinya Chiesa ya tadi juga udah disampaikan oleh Ali juga gitu. Chiesa ini emang paling yang ideal kan kalau untuk lo, bahkan bisa jadi bukan pelapis Yildiz lagi, malah bisa jadi dia ngisi di posisi yang satunya nih, di posisinya Chico bisa jadi. Dan daripada lo latang-latung di Liverpool nggak jelas, mendingan lo balik ke Juve nggak sih? Nah kalau tiba-tiba muncul nama Maldini ini kan benar-benar jadi kayak alternatif kesekian aja gitu. Tiba-tiba nih nama ini muncul dan gua nggak tahu kenapa kok Juve seneng banget ngambil nama anak pemain legend ya. Ya kan setelah Chiesa, Conceição, Thuram, nah berikutnya Buffon nih kayaknya nih, ya kan? Striker nih direkrut nih Buffon. Nah terus sekarang Maldini ya. Buat setengah musim sih buat gue lebih baik nggak usah sih kalau gue bilang ya, untuk setengah musim sisanya. Berarti kalau nggak dapat Chiesa gimana? Nggak usah lah. Kan nama lain sebenarnya ada Gudmundsson kan dari Fiorentina kan, Albert Gudmundsson. Cuma kayaknya juga memang Fiorentina mau ngelepas di tengah musim kayak gini, belum tentu mau. Udah mau degradasi juga klub itu kan. Daripada ribet lo buang-buang uang untuk nyari posisi yang menurut gua nggak penting-penting banget. Buat gua banyak pemain yang lebih bisa mengisi posisi itu gitu, kayak Miretti kan juga sebenarnya bisa menggantikan peran itu. Aziz juga mungkin bisa. Zegrova juga meskipun sering main di kanan tapi juga mungkin dia bisa dipasang di kiri juga. Jadi sebenarnya nggak terlalu krusial banget. Tapi kalau seandainya pun Maldini datang ya gue juga cukup senang ya, karena dia pemain Italia. Gue selalu setuju kalau Juventus itu merekrut pemain-pemain Italia lagi. Wadahnya pas ya. Wadahnya pas. Ya mengumpulkan anak-anak legend. Tapi lucu juga ya di jersey Juve ada nama Maldini. Maldini, Thuram ya. Maldini, Thuram, kan, Conceição. Maldini udah identik Milan. Chiesa. Ya, terus tiba-tiba generasi 90-an girang banget nih. Generasi 90-an bakal girang ya. Makanya tuh kalau sampai satu lagi Buffon tuh nggak pernah ada kepikiran ada nama Maldini di jersey Juve. Nggak pernah ada. Benar. Oke, kayak gimana peluangnya kalau seandainya Chiesa nggak hadir bersama Juventus di winter mercato ini, terus ada alternatif Daniel Maldini ataukah ada nama alternatif lain menurut lo? Kalau buat sekarang kayaknya Maldini yang cocok sih menurutku ya. Menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya. Lagi rame ya menurut keyakinan saya. Soalnya Maldini kan udah Serie A proven lah ibaratnya ya. Dia main di Monza hampir seluruh 30 pertandingan kalau nggak salah ya. Hampir main terus kan berarti kan.
Cuma pas pindah di Atlanta dia saingannya banyak kan Iya, ada susah Lukman, juga sih ada- Lukman misalnya. Ya. Kalau sebagai backup masih oke lah dia. Dia masih bisa cetak gol juga kan, walaupun jarang main di Atalanta dia masih bisa nyetak gol. Jadi ya mungkin kalau buat solusi jangka pendek masih bisa diterima, dan mungkin insting golnya bisa menentukan lah di saat-saat butuh gol gitu kan, kayak misalnya kayak Aziz pas lawan Inter kan kita nggak nyangka kan seorang Aziz bisa mencetak gol ya. Ya mungkin dia jadi wild cardnya Juve kalau misalnya jadi gabung ya. Ya paling itu aja sih. Iya, gue juga berpikir bahwa ya Maldini memang bisa buat backup rotasi yang Serie A sih. Kalau rotasi Serie A, tapi kalau untuk kelasnya di Champions enggak. League sulit gitu loh. Untuk rotasi Serie A kayak kemarin lawan Cremonese udah 5-0 kan ditarik tuh. Memang masih cocok Maldini gini. Tapi kalau misalkan Yildiz buntu pertandingan big game, nggak bisa dari Maldini. Emang Chiesa harusnya. Iya. Ya, emang udah pas itu. Kalau Pas misalkan ya. di UCL kita terus mentok nih, ya ganti Yildiznya karena lagi mentok. Datengin Chiesa nambah peluru. Nggak perlu adaptasi juga. Udah tahu Juventus kayak nambah apa. peluru kan. Berbeda kalau misalkan lagi mentok nih, Yildiz balik nanti Maldini sama-sama mentok. Klub-klub mentok dong namanya. Ya, memang harus Chiesa. Jadi kalau udah mendadak Maldini ini hanya untuk membackup Chiesa untuk istirahat di Serie A doang, tapi bukan untuk menambah kekuatan. Tapi juga poin penting adalah kita mesti ngeliat juga hasil melawan Benfica di minggu depan. Kalau misalnya hasilnya menang, maka peluang untuk lolos ke Liga Champions kan semakin besar. Tapi kalau misalnya di situ kalah dan kita ngeliat posisi juga kayaknya kemungkinan besarnya juga nggak lolos, ya buat apa juga kita beli pemain lagi gitu bisa kan, juga buat sih. rotasi. Jadi menurut gua tetap ya kita wait and see juga sih. Berarti sibuknya paling minggu terakhir ya. Ya, Nah, iya, Sibuknya minggu terakhir. setelah Kalau lawan kita Benfica. lolos berarti emang masih butuh pemain. butuh pemain dong. Ya At kan? least di playoff lah. Ya at least pair off. Apalagi butuh pemain yang bukan cuma nambel doang tapi nambah kekuatan. Ya kalau Chiesa sih hitungannya nambah kekuatan memang. Tapi aneh juga ya, maksudnya kenapa Liverpool nahan Chiesa kalau nggak mau dipakai sebenarnya. Duit lah. Duit Pak. kan dia pengen mau dia lepas tapi Iya. pengennya 12 juta. Anjir sama dong duitnya. Iya. Yang kayak Iya, dikasih atau loan ke with Juve. obligation. Maksud, kan? Iya. nggak, maksud gua kan ya dia kan emang nggak dipakai. Ya kenapa langsung aja pinjemin aja dulu. Dry loan ya. Iya, pinjemin aja dulu. Kecuali dia dipakai ya itu beda cerita kan sebenarnya. Oke, mungkin itu aja deh untuk news Mercato kita